Sobat Fishchat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kondisi atau lingkungan kantor yang bersih atau tak lepas dari kerja dari tim cleaner atau kebersihan BRPI. Kenalkan, nama saya Rusmianto. Saya di tim divisi kebersihan indoor BRPI, Badan Riset Pemulihan Ikan Sukamandi. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama tim dari kebersihan ini? Baik, itu pada dasarnya adalah kebersihan. Kebersihan itu bisa mulai dari, terutama kalau di depan ya, lobi itu harus betul-betul clean, bersih. Karena lobi itu adalah tempat bertemunya tamu dengan tamu dengan karyawan, dan informasi ada di sana, yaitu di lounge. Lounge itu adalah ruang pratamu atau tempat duduk sementara kamu sebelum diterima oleh waiting room lah. Ya, juga dengan public area yang lain seperti toilet diupayakan tetap bersih. Karena kebersihan toilet ini penting sekali. Jangan sampai begitu tamu masuk begitu kotor, mereka akan seperti apalah gitu. Saya begitu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fishchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusuma Wardani di Fishchat Podcast BRPI Bisa. Berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Bahari yang baru saja bergabung, Fishchat Podcast BRPI ini adalah podcast yang mengupas segala sesuatu tentang BRPI. Oke, hari ini kita akan ngobrol sama tamu kita hari ini, narasumber kita hari ini. Sobat Fishchat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kondisi atau lingkungan kantor yang bersih itu adalah hasil atau tak lepas dari kerja dari tim cleaner atau kebersihan BRPI. Di studio Fishchat Podcast kali ini sudah hadir salah satu anggota, senior ya, di tim kebersihan atau cleaner BRPI. Selamat datang Pak Rus. Terima kasih Bu Ari. Nah, siapa beliau? Kita minta beliau memperkenalkan dirinya secara langsung. Silakan Pak Rus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmianto. Saya di tim divisi kebersihan indoor BRPI, Badan Riset Pemulihan Ikan Sukamandi. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili daripada divisi saya di seksi kebersihan. Pak Rus, kalau boleh tahu bergabung dengan BRPI sejak kapan? Saya bergabung dengan BRPI sejak tahun 1924. Hah? 2004. 2024. Oke. Aduh, begitu ya. Okay. Nervous ya Pak Rus. Enggak, lupa tenggorokannya agak ini soalnya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, saya bergabung di BRPI dari tahun 2024. 2024. Januari 2024. Berarti kurang lebih 2 tahun inilah berjalan. Oh ya, 2024. Oke. Pak Rus, di tim kebersihan sendiri itu anggotanya ada berapa orang? Untuk saat ini di Balai Riset Pemulihan Ikan, khususnya di kantor di indoor, kita memiliki 4 orang. Hanya 4 orang. 4 orang ya? Ya, 4 orang ini dibagi 2 gedung. 2 gedung. Ya, gedung utama dan gedung laboratorium dan pelayanan publik. Oke, berarti 4 orang itu setiap harinya harus mengerjakan tugas kebersihan untuk 2 gedung, yaitu gedung utama main building dan juga lab sama pelayanan publik. Oke. Betul. Oke Pak Rus, 4 orang. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab utama tim dari kebersihan ini? Baik, dari 4 orang ini termasuk saya, jadi di dalamnya. Jadi meskipun posisi saya ada di atas, tapi
saya tetap membackup pekerjaan mereka pada Iya. saat ini karena kekurangan tenaga kerja. Nah, dengan memaksimal karyawan atau tenaga kerja yang 4 orang ini, bagaimana kita meminimalis pekerjaan supaya akurat, cepat tapi akurat. Oke. Dari 4 orang ini kita bagi 2, yaitu di gedung utama 2 orang, yang di gedung pelayanan publik 2 orang, dan kadang-kadang juga yang di belakang ke depan dulu pada saat waktu pagi mah. Jadi sebelum kantor dibuka, karyawan masuk, Iya. maka diusahakan kebersihan ruangan pegawai, ruangan kepala balai, lobi, lounge, koridor, pintu masuk, sama halaman depan lobi harus sudah bersih. Oke. Itu setiap hari ya, Setiap Pak hari. Rus. Oke, jadi untuk 4 orang ini pagi itu udah ready lah ya, Ready, setiap ya. harinya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan sebelum memulai pembersihan setiap harinya? Yang paling utama adalah sehat dulu, Bu ya. Ya, tentu dong. Kita harus sehat dulu baru bisa bekerja. Iya, betul. Oke. Untuk persiapan pekerjaan sehari-hari atau daily working, mereka sebenarnya sudah terampil, Bu ya. Iya. Karena mereka ada yang sudah 8 tahun, 9 Oke, tahun di sini. oke. Kalau saya emang backgroundnya lain. Oke. Saya tinggal menerapkan aja di sini karena Oke. saya dari Akademi Perhotelan, Bu. Oh, iya. Pekerjaan mereka sebenarnya standar sama seperti di public area atau pekerjaan-pekerjaan umum baik di hotel berbintang maupun di perkantoran, gedung-gedung perkantoran, yaitu pada dasarnya adalah kebersihan. Kebersihan itu bisa mulai dari, terutama kalau di depan ya, lobby itu harus betul-betul clean, bersih, karena lobby itu adalah tempat bertemunya tamu dengan tamu, tamu dengan karyawan, Iya. dan informasi ada di sana, yaitu di lounge. Lounge itu adalah ruang pratamu Iya, atau tempat duduk iya, sementara iya, kamu iya. sebelum diterima oleh Oke, wawancara. waiting room lah Iya, ya. waiting room ya. Itu harus Oke. tetap bersih. Kemudian kita masuk ke koridor. Koridor itu penting. Kalau gedung itu bersih, Iya. satu butir batu aja akan kelihatan. Oke. Iya, jadi dimaksimalkan harus tetap bersih. Begitu juga dengan public area yang lain seperti toilet, diupayakan tetap bersih. Iya. Karena kebersihan toilet ini penting sekali. Jangan sampai begitu tamu masuk begitu kotor, Iya. mereka akan seperti Iya. apalah gitu. Ih, ya. saya begitu, Pak Rus. Saya begitu ya, mungkin karena ibu-ibu ya. Iya. Hal yang utama kalau kemanapun yang pertama kali dilihat itu toiletnya ya. Toilet, Itu iya. kalau saya. Tapi Jadi betul. memang di mana-mana public toilet itu nomor Iya, satu. iya. Makanya kalau bisa tetap harus bersih. Oke. Makanya di kita kadang-kadang saya cek sehari 2 kali. Iya. Tapi juga tidak terlepas dari partisipasi kita, karyawan yang lain, pegawai yang lain. Jangan sampai merasa kita yang bersihkan, mereka seenak sendiri aja Iya, mengotori. Jadi harus ada inisiatif juga. Iya. Bersama-sama lah seperti yang Ibu Iya. bilang tadi, kebersihan itu sebagian daripada Iya. iman ya. Tetap yang membersihkan jaga ataupun kebersihan, yang iya. menggunakan Iya. gitu ya. Karena itu fasilitas bersama, jadi kita ya jaga bersama. Jaga Oke. bersama. Nah, Pak Rus, kalau boleh tahu selain Pak Rus siapa saja anggotanya? Namanya lah Namanya biar belakang Muhyiddin sama saya. Oke. Saya perbantukan sana. Ya, oke, baiklah. Jadi 4 orang ini setiap hari melakukan pembersihan Iya, ya, Pak rutinitas Rus. kebersihan. Oke. Baik. Oke. Satu, dua, tiga. Ini lagi. Nah, yang ingin saya tahu lagi Pak Rus, bagaimana cara tim kebersihan BRP ini memastikan kualitas kebersihan yang maksimal setiap saat? Karena kita tahu ya, kebersihan itu juga salah satu unsur penunjang pelayanan publik gitu kan. Apabila ada tamu berkunjung, masuk ke lobi, kemudian ke toilet ataupun ke ruangan-ruangan yang lainnya, jadi kan itu salah satu unsur pendukung dari layanan kita ya. Iya, betul. Nah, caranya supaya Pak Rus sendiri memastikan kualitas kebersihan yang maksimal setiap saat. Iya. Apakah setiap 2 jam sekali
disapu lagi atau gimana, atau ada standar yang harus dipenuhi oleh masing-masing tim yang bertugas di area-area tersebut? Kebersihan gedung itu sangat vital ya, penting sekali. Tidak hanya di gedung-gedung perkantoran, juga di gedung-gedung perhotelan. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Kita memiliki 2 musim. Yang pertama musim kemarau dan musim penghujan. Pada saat musim kemarau ini tentu akan banyak sekali debu, dust ya. Maka kita akan lebih banyak mendusting. Dusting artinya mulai dari nyapu, ngepel sampai polishing lantai harus tetap terjaga. Nah, pada saat musim hujan ini yang agak repot ya. Karena BRPI ini gedungnya bukan gedung perkantoran real, jadi ada semi di situ, di belakang ada semacam project yaitu perikanan. Jadi otomatis karyawan yang di belakang masuk itu membawa istilahnya lah sedikit kurang bersih, kotor. Jadi kan itu harus intensif keluar masuk dari kan kalau hujan becek gitu ya. Iya, jadi pasti itu intensif. Terus kalau banyak tamu itu harus lebih intensif lagi. Terutama kalau ada masuk ke ruang auditorium ya, di aula itu dengan jumlah yang cukup besar, maka koridor pintu masuk itu, pintu entrance ke koridor, ke tangga sampai ke ruang harus tetap dijaga sampai ke toilet. Karena mereka keluar masuk tuh naik turun itu akan memberikan tanda yang kurang bagus di lantai, dan itu harus tetap dibersihkan setiap waktu. Mungkin 15 menit sekali, 5 menit sekali bisa terjadi aja begitu. Karena mereka keluar masuk ke toilet gitu, jadi kita harus tetap standby. Standby ya. Standby di ruang. Nah nih Pak Rus, aku penasaran. Jadi selama Pak Rus atau tim yang lain ya bertugas di tim kebersihan BRPI, ada nggak pengalaman unik, lucu atau bahkan menakutkan pada saat melakukan tugas kebersihan? Alhamdulillah, saya selama di sini belum menemukan hal-hal yang sedemikian. Karena emang gedung kita ini banyak kolam di belakang, maka yang saya khawatirkan itu adalah snake ya, ular ya. Ular. Ya, itu aja yang harus diwaspadai. Kita tidak tahu dari mana munculnya, tiba-tiba ada ular aja gitu. Buka aja bed mat-nya itu, keset itu bisa aja ada ular. Jadi kita harus waspada di situ juga. Oh jadi ingat ya kemarin aku teriak-teriak gara-gara ada tikus. Harus Kalau tikus-tikus minimal lagi, tikus mah ada ruangan kosong, ada makanan pasti tikus masuk. Iya. Tapi ular ini sangat berbahaya. Jadi kita harus waspada. Tidak hanya kita di sini aja yang di dalam indoor, pasti di luar juga mengalami. Iya, oke. Berarti yang ini ya, yang uniknya yaitu ya kalau misalkan tiba-tiba ada makhluk-makhluk yang sedikit berbahaya ya. Itu yang kelihatan ya. Kalau yang nggak kelihatan insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Oke. Karena niat kita itu adalah ibadah. Bekerja itu ada ibadah. Nah sekarang Pak Rus nih, Pak Rus sendiri selama di tim kebersihan BRP ini apa kendala yang dihadapi oleh Pak? Kendalanya sih sebenarnya tidak ada. Banyak koordinasi aja kan. Koordinasi kita sekarang ini mulai bagus, udah mulai bagus. Saya memiliki koordinator, maka segala sesuatu harus disampaikan ke koordinator. Nanti koordinator di mana saya ada komplain, misalkan dari tim yang lain, tentunya saya koordinator dulu, baru dari koordinator saya ke koordinator yang lain. Jadi tidak jadi masalah. Iya, komunikasi ya Pak. Komunikasi, tetap komunikasi. Kan menjembatani itu antara mungkin dengan teman sejawat Pak Rus di tim kebersihan ataupun dengan divisi lain ya, yang sama-sama juga bertugas di sini. Kalau Pak Rus kan khusus di indoor aja ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir Pak Rus, harapan ke depan Pak Rus nih dan tim pada kantor BRPI supaya gimana nih tim kebersihan ini ke depannya gimana? Ya, harapan saya mudah-mudahan jauh lebih baik. Kemudian masukan-masukan dari pimpinan, dari rekan kerja, kritik, saran selalu kita terbuka. Kenapa? Dengan kritik dan saran, insya Allah akan membangun kita lebih terpacu lagi untuk lebih baik.
Jangan sampai ada kritik jadi membuat kita malas. Jangan, ya, insya Allah. Kalau saya senang dikritik, gitu. Iya. Jadi memacu kita supaya lebih, kerjaan saya belum bagus nih. Ya. Ya, makanya bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Rus sudah Sama-sama. bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita di tengah-tengah kesibukan dengan pekerjaan di tim kebersihan BRPI. Oke Sobat Fischet, menjaga kebersihan kantor sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Kondisi kantor yang bersih tentu akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan teratur, serta membangun citra profesional BRPI di mata masyarakat dan mitra bisnis. Dan itu diwujudkan oleh tim kebersihan BRPI, Pak Rusmianto dengan kawan-kawan. Terima kasih untuk tim kebersihan BRPI yang sudah bekerja menjaga kebersihan di lingkungan kantor kita. Terima kasih ya sekali lagi untuk Pak Rus. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi. Oke, siap. Oke Sobat Fischet, jangan lupa mengikuti channel YouTube dan media sosial BRPI. Like, follow, subscribe, dan share-nya. Saya Ari Kusumawardani, sampai bertemu di podcast Fischet lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.